Haleluya, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Boleh lambaikan tangannya di rumah, katakan shalom. Haleluya, kita masih bisa beribadah pada hari ini semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun kita masih dalam via online, Bapak Ibu saya percaya Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita, amin. Mari kita mau siapkan hati kita pada hari ini. Kita mau beribadah, mari kita mau berikan hati kita yang sungguh untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau nyatakan bersama-sama. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Mari kita mau
jemaat yang di rumah, mari setiap jemaat yang di rumah, mari kita mau tinggikan Allah yang heran, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Mari mau puji Engkau Tuhan, mari mau besarkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau besar, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau hebat Tuhan, karena Engkau luar biasa Tuhan, karena Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau nyatakan bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Yes. Perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kau yang tak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi. Agar indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi. Yes, agar indah, agar indah bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Karena Engkau baik Tuhan. Haleluya. Karena Engkau baik Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami meninggikan Engkau setiap hari Tuhan, selain kami memuji Engkau, selain kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan, meskipun kami masih melalui online Tuhan, kami percaya Tuhan di tempat kami beribadah saat ini Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan. Mungkin ada setiap jemaat yang sedang mengalami beban berat Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan Tuhan. Mungkin Tuhan ada yang sedang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan Tuhan. Kami yang datang beribadah Tuhan, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya kita berkata bersama-sama. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Boleh katakan haleluya. Boleh Bapak Ibu yang ada di rumah boleh saling sapa, boleh berpelukan dengan suami, istri, anak, cucu, semuanya kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Kita mau beribadah di hadapan Tuhan, amin. Kita mau masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Mari semua kita bertepuk tangan sambil bangkit berdiri. Haleluya. Mari nyatakan bersama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita mau masuk gerbangnya dengan pujian. Gerbangnya dengan pujian.
Ibu semua, kita akan mendengarkan pengumuman sebentar. Pengumuman untuk minggu depan, seluruh kegiatan gereja akan diinfokan melalui WA grup jemaat. Sekali lagi, seluruh kegiatan gereja akan diinfokan melalui WhatsApp grup jemaat. Akan diadakan bimbingan pranikah. Bagi pasangan jemaat GPDI Sahabat Allah yang akan merencanakan pernikahan, dapat segera mendaftar untuk mengikuti pelajaran yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 14 September jam 7 malam di tempat yang akan ditentukan, dan pendaftaran dapat melalui sekretariat. Sekali lagi akan diadakan pelajaran bimbingan pranikah pada hari Selasa, tanggal 14 September jam 7 malam, pendaftaran dapat melalui sekretariat. Ibadah Raya minggu depan tanggal 19 September 2021 masih diadakan secara online via YouTube. Sekali lagi Bapak Ibu, ibadah raya minggu depan masih diadakan secara online via YouTube. Ibadah gereja anak siang ini akan diadakan pukul 11 pagi via Zoom. Sekali lagi, ibadah gereja anak siang ini akan diadakan pukul 11 pagi via Zoom. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan dapat melakukan via transfer bank yang sudah diinfokan di layar LCD. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan dapat Bapak Ibu lihat rekening yang sudah tertera dalam layar LCD. Demikian pengumuman untuk minggu depan. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berikan hati yang terbaik, biarlah kita bisa fokus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau nyatakan bersama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Allah kita Allah yang besar, amin. Dia Allah yang baik Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh hati. Kita mau agungkan Tuhan kita. Dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Engkau Tuhan, tak terselami jalan pikiranku Tuhan. Tak terselami
kita mau nyatakan lebih sungguh lagi. Ku sembah jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap hati kami Tuhan boleh dibukakan Roh Kudus, berikan hikmat marifat sehingga apapun yang dibawakan Tuhan kami dapat mengerti Tuhan dan kami dapat lakukan Tuhan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita berkata, amin. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat GPDI Sahabat Allah melalui pelayanan firman yang dipercayakan kepada saya pada kesempatan yang indah ini. Walaupun saudara mendengarkan firman melalui rekaman video ini, tetapi kita tetap percaya bahwa orientasi ibadah kita adalah mempermuliakan Kristus, sebab terminal terakhir daripada proses pemberitaan firman adalah memimpin umat kepada Tuhan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Stefanus Paul. Harapan kami di dalam Tuhan, Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan di dalam menjalankan setiap tugas-tugas di dalam penggembalaan di GPDI Sahabat Allah. Bila suatu saat nanti Bapak Gembala berkesempatan ke Sidoarjo, harapan kami dapat mampir ke tempat penggembalaan kami. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Rian Madunde yang telah menyelesaikan program pasca sarjananya di STTI Surabaya. Saya selalu teringat ketulusanmu dalam pelayanan dan kecintaanmu terhadap firman Allah. Harapan dan doa kami, Kristus Tuhan yang kita layani bersama dengan setia, semakin dipermuliakan di dalam hidupmu. Jemaat Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Walter Pauran. Saya gembala di GPDI Immanuel Sidoarjo, tepatnya di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran. Istri saya bernama Lilian Hong, dan anak saya yang pertama bernama Alexander, dan anak kedua bernama Sandria. Puji Tuhan, saya mendapatkan tema khotbah berkaitan dengan teguh dalam pertumbuhan iman. Alkitab mencatat iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus. Beberapa naskah menerjemahkan sebagai awal terciptanya iman melalui pendengaran akan firman. Almarhum Pendeta Beni Yesaya Tambuhun pernah menjelaskan dalam sudut pandang orang Pantekosta bagaimana proses ini terjadi. Beliau mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus melalui pemberitaan firman, di mana Roh bekerja saat firman diberitakan dengan menginsafkan seseorang akan dosa melalui pemberitaan firman Allah. Itu sebabnya orang Pantekosta sangat-sangat menekankan bahwa dalam proses pemberitaan firman ada ketundukan pada pekerjaan Roh Kudus. Hal ini sangat-sangatlah penting.
pendeta dalam proses pemberitaan firman harus tunduk pada pekerjaan roh. Saya sangat setuju. Namun, perlu adanya progresivitas, yaitu mendorong diri untuk membangun intelektual. Seorang yang ingin menjadi ahli hukum harus memiliki disiplin ilmu yang dimulai dari kerelaan diri untuk belajar. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus banyak duduk di kaki Tuhan. Tetapi jangan lupa juga duduk di meja belajar untuk belajar firman Allah. Barclay menjelaskan bahwa proses menginsafkan ini seperti seorang terdakwa yang sedang diinterogasi. Jadi proses pekerjaan Roh Kudus untuk menginsafkan seseorang akan dosa seperti seorang terdakwa yang sedang diinterogasi. Jadi ketika seseorang mendengar firman, kemudian sadar akan dosa, dan dilanjutkan dengan bertobat, pada akhirnya beriman kepada Kristus. Saudaraku, ketika seseorang mendengar firman dan akhirnya timbul iman, iman akan diuji. Tokoh-tokoh Alkitab yang mendengar firman selalu melewati ujian iman. Paulus menjelaskan bahwa ketika kita dibenarkan karena iman, akan ada fakta kesengsaraan atau ujian yang bertujuan untuk menimbulkan ketekunan. Petrus menjelaskan bahwa kita dipelihara di dalam kekuatan Allah karena iman, tetapi harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan dengan maksud untuk membuktikan kemurnian iman. Jemaat GPDI Sahabat Allah, dengan demikian, ujian adalah momentum terpenting untuk melihat teguh tidaknya seseorang di dalam pertumbuhan iman. Dalam Perjanjian Lama, ujian iman muncul dalam panggilan Abraham. Seorang tokoh Protestan, almarhum Eka Dharma Putra, pernah menjelaskan bahwa iman Abraham terhadap firman diuji oleh waktu. Melalui ujian waktu, teguh dalam pertumbuhan iman seorang Abraham terlihat dengan jelas. Surat Ibrani memberikan kesaksian bahwa Abraham menanti dengan sabar sampai janji Tuhan itu digenapi. Menanti dengan sabar adalah ekspresi yang jelas mengenai adanya ujian, namun justru menjadi satu kesempatan untuk makin teguh dan membuat imannya makin bertumbuh. Jemaat GPDI Sahabat Allah, sehingga jelaslah bahwa teguh dalam pertumbuhan iman terlihat karena adanya ujian terhadap iman. Saya tidak tahu apakah saudara sedang diuji dengan ujian seperti apa. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan seperti yang dicatat di dalam surat Yakobus. Dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Namun, menganggap sebagai suatu kebahagiaan, bila jatuh dalam pencobaan dan ujian, sekalipun maksud dan tujuannya adalah baik, tentu tidaklah mudah. Mengkhotbahkan prinsip ini, apalagi dengan dilatar belakangi dengan penguasaan hermeneutika maupun homiletika yang baik, pasti akan lebih mudah. Mendengarkan khotbah semacam ini juga mudah. Namun ketika menghadapi fakta yang sesungguhnya, tidak semudah dengan mengumbar kata-kata ataupun membuka telinga untuk mendengar. Saya teringat pada tahun 2014 saya mengadakan pelayanan kunjungan kepada satu keluarga yang sedang mengalami ujian iman yang luar biasa. Setelah memulai dengan pendahuluan,
untuk memimpin mereka untuk tetap setia kepada Allah. Saya mengatakan kepada keluarga ini sebelum saya pulang ke rumah dan berkata, Ibu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Hadapi dengan senyum, hadapi dengan sukacita setiap ujian yang Tuhan izinkan kepada Ibu. Ibu ini langsung nyeletuk dan berkata, wah, enak Bapak ngomong, tapi Bapak enggak ngerasa apa yang saya alami. Sakit, Pak. Sakit sekali. Saya tidak sanggup, Pak, untuk mengalami persoalan ini. Tiba-tiba suaminya menengahi, Mama sendiri tahu bagaimana Bapak Gembala dibawa ke kantor kelurahan oleh massa dan massa mendesak agar ibadah dan kegiatan Nasrani dihentikan. Ya, memang pada waktu itu tahun 2014 yang lalu saya sempat mengalami diresolusi oleh masyarakat dan tidak boleh beribadah. Kemudian Bapak ini melanjutkan, mungkin saya rasa pergumulan Bapak Gembala lebih susah dari yang kita alami. Tapi beliau masih berusaha untuk hadir di tengah-tengah jemaat dan menguatkan jemaat. Saudaraku, respon terhadap ujian seperti ibu ini adalah fakta yang umum terjadi. Banyak orang percaya tahu, sadar bahwa ujian bertujuan baik agar teguh dalam pertumbuhan iman. Namun reaksi yang seringkali muncul dari beberapa orang adalah ketidakbahagiaan. Tidak ada hari tanpa keluhan, bahkan seringkali menyalahkan keadaan. Lantas pertanyaannya adalah, jika ujian adalah momen untuk melihat teguh dalam pertumbuhan iman, bagaimana saya meresponi setiap ujian dengan sukacita? Bagaimana saya meresponi setiap ujian dengan bahagia, dengan ketenangan, dan mungkin lebih ekstrim seperti yang terjadi pada jemaat di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Sekalipun dibakar hidup-hidup, mereka dapat menyanyikan lagu dengan kalimat, Kristus adalah Tuhan, datanglah segera. Ada satu ayat yang ingin saya share kepada saudara, sekalipun ayat ini sangat familiar, namun melalui ayat ini kiranya bisa memimpin saudara masuk ke dalam sebuah pengalaman rohani yang mendalam, bahwa walaupun dalam ujian, tetapi ketenangan ilahi dapat dinikmati, sukacita yang limpah tetap dapat dirasakan. Namun, ada hal yang saya perlu tegaskan. Ayat ini memang akan memimpin saudara kepada pengalaman rohani. Tetapi, pengalaman rohani bukan standar doktrin yang harus diajarkan pada orang lain. Doktrin harus berdasarkan pada firman Allah. Pada waktu saya diresolusi, saya percaya ada kuasa di dalam doa dan penyerahan diri yang total melalui berpuasa. Saya berpuasa selama 40 hari, berpuasa rantai, puasa dari dan menutupnya pada sore hari dan dilanjutkan kembali berpuasa. Dan itu saya lakoni selama 40 hari. Saya hanya mengajarkan kepada jemaat, dalam doa ada kuasa. Dalam puasa ada kesadaran bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Saya hanya mengajarkan mereka tentang berdoa dan berpuasa. Sehingga ketika jemaat sedang dalam pergumulan dan mereka berdoa, entah mereka mau puasa 40 hari, 50 hari, saya tidak menganjurkan mereka ikuti saya 40 hari, kamu harus doa 40 hari supaya Tuhan tolong. Saya tidak menganjurkan demikian. Saya hanya mengajarkan berdoa, berpuasa, ada kuasa dalam doa dan puasa. Entah kalian mau doa puasa 40 hari, 60 hari, 70 hari, tapi yang paling penting mereka melakukannya dengan iman berdasarkan pada firman, bukan berdasarkan pada pengalaman Bapak Gembala yang mereka imani. Jemaat, banyak sekali jemaat terjebak pada pengetahuan yang hanya bersumber pada pengalaman rohani seseorang. Sehingga tidak heran mereka mulai mudah sekali untuk mengkultuskan seseorang. Dan seringkali inilah yang menjadi awal mula daripada proses penyesatan. Sekali lagi, pengalaman rohani setiap orang berbeda-beda. Paulus menggunakan sapu tangan dalam pelayanan kesembuhan, tetapi tidak pernah dicatat bahwa
Timotius maupun Titus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Pengalaman rohani saudara dengan Tuhan harus bersumber dari firman, jangan bersumber dari pengalaman orang lain. Imani firman Allah, engkau akan memiliki pengalaman-pengalaman rohani. Mari kita buka Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kata berbahagia dalam terjemahan Yunani menggunakan kata makarios. Orang-orang Yunani selalu menyebut nama Siprus dengan sebutan he makaria, yang berarti pula bahagia. Mereka melakukan hal itu karena mereka percaya bahwa pulau Siprus sangat indah, kaya dan subur. Sehingga setiap orang yang hidup di sana tidak perlu pergi jauh untuk menemukan kehidupan yang bahagia. Pulau Siprus mempunyai iklim yang baik, sehingga buah-buahan, bunga-bungaan, pohon-pohon, bahan-bahan mineral, sumber-sumber alam, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk hidup bahagia terdapat di pulau tersebut. Dengan demikian, kata makarios sebenarnya merupakan kalimat yang menampilkan kebahagiaan yang begitu mendalam dan tidak tersentuh. Kebahagiaan yang lengkap dan sama sekali tidak bergantung kepada kesempatan yang diberikan oleh pihak lain. Kata pertama yang diucapkan Yesus di dalam khotbah di bukit adalah berbahagia. Tetapi kebahagiaan dalam ayat ini menunjuk pada sukacita di dalam hati, dalam hidup seseorang, tidak ditentukan oleh faktor eksternal atau lahiriah, melainkan karena ada karya Allah dalam Kristus di dalam hidupnya yang dikaruniakan kepadanya. Menariknya saudara-saudara, di bagian pertama Kristus mengintegrasikan kebahagiaan dengan kerajaan sorga. Alkitab mencatat bahwa kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kebahagiaan ini tidak diproduksi oleh manusia, tetapi merupakan pemberian Allah di dalam hati manusia. Di dalam bahasa Yunani, kata miskin memiliki banyak penggunaan kata. Ada miskin di mana orang tersebut masih bisa mencari keperluannya dengan tangan dan tenaganya sendiri. Ini berarti orang ini miskin tapi masih bisa bekerja, walaupun tidak mempunyai kelebihan apa-apa, tetapi juga tidak kaya. Yang kedua, ada kata miskin yang dipakai oleh Kristus di dalam Injil Matius 5 ayat 3 ini, yaitu miskin dalam arti sangat miskin. Miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Miskin dalam arti apabila ia tidak ditolong, ia akan mati kelaparan. Memang pada masa itu, kondisi masyarakat Yahudi banyak di antara mereka yang ada di dalam golongan ekonomi yang sangat miskin. Namun, kondisi miskin seperti ini, Yesus menggambarkannya di hadapan Allah dan bukan di hadapan manusia. Dex Bible menjelaskan dengan kalimat broken spirit, jiwa yang hancur. Jadi miskin di hadapan Allah adalah suatu keadaan jiwa manusia yang hanya bergantung kepada Allah dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh jiwanya, yaitu sesuatu yang lebih kuat, lebih kaya dari dirinya sendiri dan yang tidak dimiliki di dalam jiwanya. Formula inilah yang kita butuhkan saat sedang mengalami ujian. Jemaat GPDI sahabat Allah, saat iman kita diuji sedemikian rupa, hampirilah Allah dengan jiwa yang hancur, yang hanya sepenuhnya bergantung kepada Allah, dengan kerinduan yang mendalam untuk menanti-nantikan tindakan Tuhan. Ketika diuji, kita sadar bahwa ini adalah momen di mana teguh dalam pertumbuhan iman terlihat dengan jelas.
Saya sebagai hamba Tuhan mendorong saudara untuk menghampiri Allah dengan jiwa yang hancur. Saya percaya Allah akan menaruh sukacita di dalam hatimu dan takkan mungkin sukacita itu direbut oleh kesesakan yang disebabkan oleh ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu. Di dalam kitab Perjanjian Baru ada seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat teguh di dalam iman, yaitu Paulus. Paulus dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang teguh di dalam iman. Di dalam surat 2 Korintus sangat detail menjelaskan bagaimana penderitaan Paulus di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, dia mengatakan bahwa dia hanyalah bejana tanah liat, tidak ada apa-apanya, tidak berdaya tanpa Tuhan. Tetapi ketika bejana tanah liat ini berada di tangan Allah, maka ada kekuatan yang melimpah-limpah, yang semuanya berasal dari Allah dalam menghadapi setiap ujian di dalam pelayanan. 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam 2 Korintus pasal 11, Paulus menampilkan ujian iman berupa kesulitan dan penderitaannya di dalam pelayanan. Bagaimana tidak, Paulus memberikan informasi kepada jemaat di Korintus bahwa dia mengalami karam kapal, disesah, dipenjara, terkatung-katung di laut, menghadapi bahaya banjir, kerap kali tidak tidur, mengalami lapar, mengalami dahaga. Tetapi tetap bertahan dengan motivasi yang tidak tergoncangkan, di mana semua yang terjadi dalam hidup Paulus bertujuan untuk memelihara jemaat. Bagi saya ini komplit. Ketika ujian datang, Paulus menghadapi tanpa keluhan, dan keteguhan dalam iman tidak tergoncangkan. Semuanya dimulai dengan menyediakan diri sebagai bejana tanah liat. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau saudara membaca dalam surat Filipi pasal 4 ayat 11, Paulus juga memberikan kesaksian tentang apa yang dialaminya. Mari kita baca Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mengapa ada orang begitu stabil sekali secara rohani, sekalipun diuji sedemikian rupa? Saudara masih ingat cerita tentang kitab Yakobus tadi? Yakobus berkata kepada jemaat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, tidak ada ekspresi keluhan, tidak ada ekspresi ketidakbahagiaan. Bahkan kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, Tuhan berkata kepada Paulus, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus meresponinya dengan bersemangat, sebab itu terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus diuji dalam segala hal, ada kekurangan, ada kelimpahan, ada kenyang, ada lapar, ada penderitaan, bahkan ada doa yang tidak dijawab. Namun dari pengalaman Paulus kita bisa melihat dua hal yang terjadi secara bersamaan. Walaupun diuji sedemikian rupa, keteguhan terhadap iman tidak tergoncangkan, dan kebahagiaannya tidak dapat direbut oleh kesesakan yang dialami oleh Paulus. Mengapa? Karena segala perkara dapat ditanggung. Dia dapat berbegah dalam kelemahan, karena ada kuasa Kristus yang turun
menaunginya ketika menjadi bejana di tangan Tuhan. Jemaat GPDI sahabat Allah, bila hari ini engkau sedang diuji sedemikian rupa dan tergoda untuk melempar handuk sebagai tanda menyerah, saya punya kabar gembira. Ingatlah, ada kuasa Kristus yang menguatkan, yang turun kepada mereka yang menghampiri Allah di dalam ketidakberdayaan mereka. Saya teringat pada tahun 2019 kami harus menghadapi pergumulan setelah 2014 kami diresolusi. Rumah ibadah yang kami tempati pada tahun 2013 diberikan oleh seseorang dengan janji dihibahkan untuk pekerjaan Tuhan. Namun 2019 setelah bertahun-tahun menantikan janji tersebut, fakta yang muncul justru berbeda. Beliau meminta kami untuk membeli rumah ini. Saya terkejut sebab bila kami membeli pun dengan harga yang dia minta, kami tidak mampu. Dan bila kami pun mau pindah ke tempat lain, kami harus beradaptasi kembali dengan masyarakat, dengan kondisi yang tentu saja kami akan atau belum tentu diterima oleh masyarakat. Saya hanya minta kepada Tuhan, beri saya kestabilan rohani, agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya menghampiri Allah dengan miskin di hadapan Allah, menyadari diri sebagai bejana tanah liat yang terus-menerus perlu diisi oleh kekuatan Allah. Salah satu keputusan terpenting dalam hidup saya adalah semangat untuk menggembalakan jemaat tidak boleh pudar oleh karena ujian ini. Karena tugas utama seorang gembala adalah memelihara umat Tuhan. Dalam hari-hari bergumul, tak membuat sukacita saya melayani domba penggembalaan itu pudar. Tepat pada tanggal 19 Desember 2019, rumah ibadah yang kami tempati dapat terbeli dan digunakan kembali untuk memuliakan Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah memanggil kami di tengah-tengah bendang pekerjaan Tuhan. Hari ini bila jemaat GPDI sahabat Allah sedang bergumul sedemikian hebat, hampirilah Allah dengan kesadaran yang tinggi bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat yang paling istimewa ketika kita sedang ada di dalam kesulitan dan kesusahan. Hampirilah Allah dengan menyadari bahwa kita ini hanya bejana tanah liat yang tidak ada apa-apanya, yang hanya menanti-nantikan tindakan Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah akan menguasai saudara, sehingga sekalipun tantangan sedemikian berat akan dapat dilewati dengan kebahagiaan, dengan sukacita penuh dan ketenangan. Ada ketenangan yang ilahi. Atau mungkin engkau hari-hari ini sedang mengalami sama seperti Manasye yang dicatat di dalam 2 Tawari pasal 33 ayat 12. Ketika Manasye melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menghukumnya dengan mendatangkan musuh kepada Manasye. Musuh ini membuat Manasye terdesak. Dalam keadaan terdesak semacam ini, Manasye datang dan merendahkan diri di hadapan Allah. Berbeda dengan pendahulunya, Raja Ahaz. Dalam keadaan terdesak, Ahaz justru berubah setia kepada Tuhan. Saat ini, apa yang membuat saudara terdesak? Suatu kondisi kehidupan yang akhirnya kita tidak mampu dan kita mulai berkata, ini salah saya. Atau suatu kondisi yang membuat saudara menyadari bahwa pengalaman terdesak ini oleh sebab saya terlalu banyak melukai hati Tuhan. Selama ini saya banyak mengandalkan kekuatan saya sendiri, sehingga hal ini yang membawa saya pada kondisi terdesak seperti ini. Hari ini jangan sama seperti Ahaz, dengan keadaan yang terdesak, dengan penuh ujian, terdesak seperti ini, justru engkau berubah setia kepada Tuhan. Justru kita belajar kepada Manasye bahwa dalam keadaan terdesak, tetapi dia dengan rendah hati, dengan miskin di hadapan Allah, dia hanya bergantung kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan keadaannya. Saudara, dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, saya berpesan, ketika engkau diuji untuk melihat keteguhan dalam pertumbuhan rohani,
Jangan tinggalkan keintimanmu dengan Tuhan. Teruslah hampiri Allah dengan kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Bila pun Tuhan izinkan engkau terdesak karena kesalahanmu sendiri, hampirilah Tuhan, mintalah ampun kepadanya. Makanya kiranya tangani Tuhan, yaitu Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, memulihkan hidup saudara. Saya akan mendoakan saudara. Mari jemaat GPD Sahabat Allah yang mendengarkan khotbah ini mungkin sedang ada di rumah. Mari bergandengan tangan dengan istri dan anak-anak, dan mari kita bersama-sama datang menghampiri Tuhan bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami. Saat ini mungkin jemaat sedang ada di dalam pergumulan oleh ujian yang begitu hebat yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka mungkin sudah tergoda untuk melempar handuk sebagai tanda menyerah, ataupun mungkin sedang terdesak oleh karena kesalahan mereka yang telah melukai hati Tuhan. Tapi pada kesempatan ini, kiranya kami di saat ini kami datang menghampiri Allah dengan keadaan yang miskin di hadapan Allah. Datang sebagai bejana tanah liat yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kiranya pada kesempatan ini Tuhan memenuhi kami dengan kekuatan ilahi dan memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan hari ini. Di dalam nama Yesus ada berkat hari ini bagi seluruh jemaat GPD Sahabat Allah. Di dalam nama Yesus hari ini ada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Inilah yang menjadi doa hamba-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau tinggikan Tuhan kita mau besarkan nama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita mau angkat kedua tangan kita mau nyatakan sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau. sekali lagi nyatakan Tiada seperti Bapak Ibu saudara sekalian, silakan kita berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Kita mohon berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bersukacitalah senantiasa, sebab hati yang gembira adalah obat kesembuhan. Tetaplah berdoa, sebab doa sanggup mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami ucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, boleh memuji besarkan nama-Mu, dan istimewa kami dengar sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi perjalanan hidup kami, dan kami yakin kami dipimpin berjalan dalam kebenaran firman Allah. Dan sebentar kami akan kembali pulang, mari kiranya Tuhan menyertai kami sekalian. Kami mohon berkat yang Kau sudah sediakan bagi kami. Berkat badani, berkat rohani ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kekasih-kasih Tuhan
Mari kita pulang dengan yakin kita membawa berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal Yesus, dan persekutuan yang Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai kita bertemu Tuhan dan tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami alaskan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.